Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2403 ingin mempresentasikan tentang algoritma pemrograman. Perkenalkan, saya Irul Faisal Tahwa, NIM saya 10204243008. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyid Putra, NIM saya 10204440018. Perkenalkan, nama saya Raditya Di Pratama Sutopo, NIM saya 1020424001112. Kenalkan, nama saya Muhammad Farel, NIM saya 10204244008. Perkenalkan, nama saya Faisal Kemosan Graka, saya 10204246062. Saya Rifai Nobriasya dengan NIM saya 102042400090. Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dari komunikasi hingga pendidikan, dan dari bisnis hingga hiburan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memberikan akses cepat dan mudah ke informasi, serta mempercepat interaksi antar individu. Mengapa belajar bahasa pemrograman itu penting di era digital sekarang? Yang pertama, dapat peluang karir yang melimpah. Yang kedua, mendapatkan inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, pemahaman teknologi. Yang keempat, kemampuan problem solving. Peluang karir yang melimpah. Yang pertama, permintaan pasar. Banyak laporan menunjukkan bahwa pekerjaan di bidang teknologi, terutama yang melibatkan pemrograman, terus meningkat. Misalnya posisi sebagai software engineer, data analis, dan developer web yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua, gaji yang sangat kompetitif. Pekerjaan di bidang pemrograman seringkali menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang lainnya. Keterampilan ini sangat dihargai oleh perusahaan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Pengembangan produk dengan keterampilan pemrograman, seseorang dapat mengembangkan aplikasi, situs web, atau bahkan perangkat keras baru. Ini membuka jalan untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya, prototype, pin, dan eksperimen. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan membuat prototipe dengan cepat. Pemahaman teknologi. Pertama, mengetahui bagaimana teknologi bekerja. Dengan belajar pemrograman, kita memahami komponen di balik perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, prototyping dan eksperimen. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan membuat prototipe dengan cepat. Kemampuan problem solving. Yang pertama, analisis masalah. Pemrograman mengajarkan kita untuk mendefinisikan masalah, menganalisis solusi yang mungkin, dan mengimplementasikan solusi tersebut dengan cara sistematis. Yang kedua, berpikir logis. Logika dalam pemrograman membantu dalam menyusun argumen dan menemukan solusi dalam situasi yang kompleks. Itu merupakan keterampilan yang berguna di semua bidang. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana peluang karir di bidang TIK di Indonesia. Ya, saat ini para karyawan yang mempunyai skill kemampuan di bidang TIK memiliki banyak peluang prospek kerja di berbagai industri. Data yang kami hasil dari Marketplace sekarang, Trans 2024 Indonesia menunjukkan bahwa 96% responden terbuka di Indonesia memiliki minat berbagai peran pada tahun 2024. Hasil ini sedikit meningkat 1% dari tahun sebelumnya. Walaupun peluang kerja terhadap peran baru terjadi sedikit variasi antar demografi, pergeseran ini telah berlangsung sejak tahun 2022 selama pengunduran diri secara besar-besaran. Next. Nah, di sini kita lihat di sini ada beberapa data tentang age discrimination faced by employees across Indonesia. Di sini ada dari umurnya, dari gendernya, dari berbagai kalangan. Di sini memang Indonesia job function industry. Nah, di data-data di atas itu merupakan prospek kerja dan perbandingan kalangan yang ada di Indonesia. Nah, di sini TIK menempati posisi kedua ya sebagai data yang diperoleh sebanyak 62% sebagai prospek kerja yang membuka peluang terbanyak di Indonesia. Ini membuktikan bahwa prospek kerja di bidang TIK ini banyak diincar dan diminati oleh para pekerja yang memiliki skill di bidang TIK dari berbagai kalangan, umur, dan gender di Indonesia. Nah, di sini kita lihat disediakan grafik tentang kebutuhan
tenaga kerja TIK per tahun di Indonesia. Di grafik di samping kita lihat di sini menunjukkan kebutuhan tenaga kerja yang diperoleh dari tahun 2020 ke tahun 2024 yang diperkirakan akan meningkat dari 420.000 tenaga kerja menjadi 580.000 tenaga kerja pada tahun 2024. Next. Nah, bagaimana sih peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di dunia? Tadi kan kita udah bahas di Indonesia. Sekarang kita bahas di dunia. Nah, secara global, peluang kerja dan kebutuhan tenaga kerja di bidang TIK sangat diikat dan diminati oleh banyak kalangan umur secara global. Data di samping yang kami lansir dari Michael Page Skala 2024 Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 91% di sini yang menempati posisi 17 sebagai peluang kerja terbanyak yang terbuka secara global. Ini menunjukkan bahwa peluang kerja di bidang TIK akan memiliki banyak peminat dan diikat oleh berbagai kalangan di dunia. Nah, berikut kita sediakan juga ada grafik proyeksi perkiraan dari kebutuhan tenaga kerja di bidang TIK secara global dari tahun 2021 ke tahun 2030. Proyeksi ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dari 55 juta pada tahun 2021 menjadi sekitar 85 juta pada tahun 2030. Nah, di sini kita tunjukkan grafik ada perbandingan gaji tenaga TIK di Indonesia dan luar negeri. Nah, di sini ditunjukkan kalau di Indonesia itu garisnya yang warna biru ini, yang warna biru dua ini. Nah, kalau yang di secara global itu warna merah. Nah, dari garis biru tersebut kita bisa lihat gaji rata-rata tenaga kerja di bidang TIK di Indonesia dengan kenaikan dari sekitar USD 3.200 per tahun pada tahun 2020 dan menjadi USD 3.700 pada tahun 2024. Nah, untuk garis merah di tenaga kerja di bidang TIK secara global yang tumbuh dari USD 58.000 pada tahun 2020 sampai menjadi USD 66.000 pada tahun 2020. Oke, selanjutnya kita akan membahas profesi apa saja yang membutuhkan keterampilan pemrograman. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu tentang programmer atau pengembang perangkat lunak. Di sini pengembang perangkat lunak dibagi menjadi dua, ada yang backend dan juga front-end. Di sini kita bahas dulu secara garis besar ya. Yang pertama, programmer itu menulis, menguji, dan juga memelihara kode program. Nah, di dalam ini bahasa-bahasa yang sering digunakan dalam pengembang perangkat lunak ini ada C++, Java, dan juga Python. Yang kedua ada web developer. Di web developer ini biasanya yang main adalah pengembang-pengembang front-end yang bekerja sebagai desainer interface dari web tersebut. Di sini tugas mereka juga berkonsentrasi pada pembuatan situs web, lalu merancang serta membuat antarmuka atau interface pengguna agar dapat lebih mudah serta lebih menarik untuk digunakan. Selanjutnya lagi ada mobile app developer. Yang seperti kita tahu, semua aplikasi yang ada di HP kita semua juga dibuat oleh programmer. Nah, di sini juga yang pasti memerlukan skill-skill dan kemampuan untuk bisa mengoperasikan serta memelihara kode-kode tersebut agar bisa menghasilkan mobile app yang kita pakai sekarang ini. Selanjutnya ada database administrator. Administrator database ini dia merancang dan juga mengimplementasikan serta memelihara sistem database. Mereka menulis kode yang memungkinkan penyimpanan dan juga pengolahan itu berhasil dan efektif. Jadi tidak error dan tidak menghasilkan data-data yang invalid. Selanjutnya ada computer hardware programmer. Nah, ini sedikit berbeda dengan pengembang perangkat lunak. Computer hardware programmer ini merancang dan mengembangkan kode-kode yang memungkinkan perangkat keras atau hardware menggunakan kemampuan pemrograman yang seringkali melibatkan penggunaan bahasa pemrograman khusus game. Biasanya hal-hal seperti VBA dan juga Studio itu dirancangkan oleh komputer hardware programmer untuk bisa mencapai spesifikasi yang spesifik. Yang terakhir di sini ada game developer tentunya. Tugas-tugasnya mengembang, menguji, dan juga merancang game-game komputer maupun yang ada di mobile. Nah, mereka ini harus mahir dalam menggunakan kemampuan pemrograman mereka karena seringkali melibatkan penggunaan bahasa yang cukup rumit dan juga bervariatif. Karena di dalam game ini cukup banyak sistem-sistem yang bekerja berdampingan satu sama lain. Analis. Nah, sistem analis atau analisis sistem ini bertanggung jawab untuk menganalisis dan juga membangun sistem informasi. Mereka ini harus mahir dalam menggunakan pemrograman untuk memahami persyaratan pengguna dan membuat solusi teknis yang efektif.
profesi ini nih biasanya juga bekerja sama dengan programmer backend untuk mengembangkan sistemnya. Nah, yang terakhir ada information security specialist. Yang seperti kita tahu, segala aplikasi ataupun situs yang kita gunakan itu membutuhkan yang namanya sekuritas atau security agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, spesialis keamanan ini bertanggung jawab untuk melindungi data dan juga sistem-sistem kita di dalam situs atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Nah, kalian ini sangat penting dan juga vital dalam perusahaan karena ini juga tugasnya melindungi informasi-informasi kita perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pemrograman apa saja yang populer yang digunakan setiap profesi di bidang teknologi. Pertama ada Java. Bahasa pemrograman Java biasanya digunakan oleh profesi mobile developer dan pengembang sistem backend. Yang kedua, bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript biasanya digunakan oleh profesi front-end of developer. Yang ketiga, bahasa pemrograman C#, C++, Python, Ruby biasanya digunakan oleh profesi software engineer. Oke, cukup sekian dari kelompok kita dan maaf atas salah kata atau penjelasan yang sangat rumit ya, karena kita juga manusia. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video kami dan bye bye.